Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dita Maslin Perorensa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tumbuhan tingkat rendah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Dita Maslin Perorensa, Estiani, Kisah Cindy Ayu, Iko Mangbudi Arika, Yohana Kasih Karina Dewi. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja presentasinya. Tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan rendah dalam bahasanya sangat spesifik dan objektif terhadap tumbuhan rendah, yaitu divisi Talopita. Talopita atau tumbuhan talus merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang nyata. 2. Divisi Bryophyta. Lumut dalam bahasa Yunani, Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan di tanah. 3. Divisi Pteridophyta. Tumbuhan paku Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Platae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pemburu pengangkut. Divisi Talophyta. Ciri-ciri umum. 1. Memiliki talus, artinya tumbuhan ini tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. 2. Berdasarkan ciri-ciri utama yang menyangkut cara hidupnya, Talophyta dibedakan dalam 3 anak divisi, yaitu 1. Ganggang atau alga, 2. Jamur atau kita sebut dengan fungi, 3. Lumut kerak atau lisan. A. Ganggang. Ciri-cirinya. 1. Tubuhnya tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. 2. Memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof atau dapat berfotosintesis. 3. Tubuhnya terdiri dari suatu sel atau multiselular. 4. Uniselular umumnya sebagai fitoplankton. 5. Multiselular hidup sebagai nekton, kelompok organisme yang tinggal di air. 6. Habitat ganggang algae di air baik air tawar maupun air laut. 7. Berkembang biak dengan cara generatif seksual dan vegetatif aseksual. B. Jamur. 1. Jamur adalah organisme eukariotik. 2. Jamur adalah organisme non-vaskular. 3. Jamur berkembang biak dengan cara spora. 4. Tergantung pada spesies dan kondisi jamur, spora seksual dan aseksual dapat dihasilkan. 5. Mereka biasanya non-motil. 6. Jamur menunjukkan fenomena perubahan generasi. 7. Vegetatif tubuh jamur mungkin uniselular atau terdiri dari benang mikroskopis yang disebut hifa. Lumut kerak. 1. Lumut kerak merupakan simbiosis antara jamur dengan alga. 2. Lumut kerak dibagi menjadi 3 tipe menurut bentuk pertumbuhannya, yaitu 1. Krutos, 2. Folios, ketiga Fructicos. Divisi Bryophyta. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Lumut hidupnya secara berkoloni, tidak berpembuluh sebab tidak memiliki daun, batang, maupun akar sejati. Habitatnya berada pada tempat yang lembab dan terlindung dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur. Ada juga yang berhabitat di tempat basah dan sanggup hidup di air seperti sphagnum. Klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta ada 3, yaitu yang pertama ada lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana individu jantan dan mana Paticophyta. Lumut hati atau Hepaticopsida mempunyai bentuk seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta ke Cormophyta.
Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Ketiga, lumut tanduk atau Anthoceropsida. Lumut tanduk atau Anthoceropsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing, yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki setah. Spora matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah atau terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Gametofit yang umumnya memiliki diameter 1-2 cm, tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Selanjutnya divisi Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah 1. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. 2. Dapat ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain dan sampah-sampah sebagai saprofit. 3. Tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. 4. Mengalami pergiliran, keturunan, atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. 5. Daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora, disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. 6. Tidak berbunga. 7. Umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Klasifikasi tumbuhan paku. 1. Subdivisi Lycopsida. 2. Subdivisi Pteropsida. 3. Subdivisi Sneopsida. 4. Subdivisi Psilopsida. 5. Berdaun makrofil. Berikutnya, tumbuhan paku yang banyak ditemukan dan dimanfaatkan di Indonesia. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati yang utama di dunia. Walaupun luasnya hanya mencapai 1,3% dari permukaan bumi, namun kawasan ini mengandung begitu banyak jenis makhluk hidup. Meninjau daripada keanekaragaman tumbuhan, ditemukan sekitar kurang lebih 1.500 jenis paku-pakuan Pteridophyta. Berikut adalah beberapa kelompok Polypopsida yang banyak ditemukan di Indonesia, antara lain, yang pertama, berasal dari famili Pteridaceae. Tumbuhan paku ini hidup pada habitat berpasir, memiliki bentuk daun tunggal dan bergerombol, di mana daunnya terdapat lapisan bulu-bulu kasar dan juga kaku. Panjang dan lebar daun ini rata-rata bisa mencapai sekitar 21 cm dan 9 cm. Tumbuhan paku ini disebut juga sebagai tumbuhan paku Arjuna, yang dimana berpotensi sebagai tanaman hias dan jenis ini dapat dimanfaatkan sebagai obat. Yang kedua berasal dari famili Woodsiaceae. Jenis tumbuhan paku ini memiliki khasiat sebagai obat pasca persalinan. Di kalangan masyarakat Minahasa, tumbuhan paku ini dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan atau dapat digunakan sebagai sayur-sayuran. Yang ketiga, famili Blenchanaceae. Tumbuhan paku ini dijumpai hidup pada habitat berpasir yang dekat di atas ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Keunikannya, jenis paku ini adalah pada warna daunnya. Pada saat kuncup, daun akan tertutup oleh sorus berwarna coklat. Pada waktu muda, daun yang berwarna terbuka merah, dan lama-kelamaan semakin tua daunnya akan berwarna hijau. Yang ketiga berasal dari famili Dipteridaceae. Jenis paku ini memiliki bentuk khas dan sangat unik, yang dimana tumbuhan paku ini berpotensi atau dapat digunakan sebagai tumbuhan hias. Yang kelima dari famili Glycinidaceae. Tumbuhan paku ini dikelompokkan ke dalam tumbuhan paku terestrial dengan pertumbuhan merambat dan akar serabut. Batang memiliki tekstur yang sangat kuat sehingga dapat digunakan sebagai tali atau bahan-bahan kerajinan. Kulit batang dari jenis ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat. Yang keenam, famili Romariopsidaceae. Jenis pakuan ini termasuk dalam golongan paku epifit, yang dimana
tumbuhnya itu menempel pada batang pohon tumbuhan lain, memiliki penampilan unik sehingga berpotensi menjadi tumbuhan tanaman hias. Nomor 7 berasal dari famili Maratiaceae. Tumbuhan ini masuk ke dalam jenis tumbuhan paku terestrial yang tumbuh tegak hingga bisa mencapai tinggi sekitar 1,5 meter. Yang kedelapan, famili Polypodiaceae. Jenis tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan paku epifit yang dimana cara hidupnya itu menempel pada tumbuhan atau pohon lainnya dan juga bisa hidup pada batu-batuan. Dikenal dengan nama lokal paku daun kepala tupai, dan tumbuhan paku ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Berdasarkan penelitian, paku ini berpotensi juga sebagai obat antibakteri dan juga obat penyakit kulit. Yang kesembilan, famili Pteridaceae. Jenis tumbuhan paku ini termasuk ke dalam golongan paku terestrial yang tumbuh di tanah dan juga di batuan. Beberapa jenis dari marga Pteris banyak dimanfaatkan sebagai sayuran, terutama daunnya yang muda. Yang ke-10 berasal dari famili Selaginellaaceae, yang dimana jenis pakuan ini sangat berpotensi menjadi tumbuhan hias, dan di beberapa daerah di sekitaran Indonesia, jenis paku ini sering dimanfaatkan sebagai obat penambah darah dan juga bisa digunakan sebagai obat pereda nyeri ya pada hulu hati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah Minahasa, Sulawesi Utara, tumbuhan paku ini juga dapat dimanfaatkan akarnya sebagai ramuan obat pasca persalinan. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya.